Ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Hei orang-orang beriman, siapkan takwamu untuk menjemput akhiratmu. Apa di antara nilai takwa? Ibadah bentuknya ritual. Contoh, Quran surah kedua ayat 2-3. Sholat ibadah ritual. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin itu? Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimunas shalah. Maka Allah turunkan ketentuan sholat. Kalau pengen ke surga, amal soleh. Maka Allah turunkan amal soleh supaya mempercepat antum ke surga. Amal soleh pertama, ibadah ritual, namanya sholat. Jadi begitu Allah nyuruh kita sholat, sebetulnya bukan ingin membebani kita, cuma ingin mengabulkan permohonan kita supaya mudah ke surga. Makanya ketika kita dipanggil sholat, tuh ada panggilan dari masjid. Dipanggil sholat lewat muadzin. Allahu Akbar, sampai kalimat hayya 'alas sholah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alal falah. Falah, orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Apa bentuknya aflah? Buka Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman itu. Ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka merespon sholatnya dengan khusyuk. Kenapa mesti sholat? Baca langsung bagian ke ujungnya 7, 8, 9 sampai dengan ke-11. Kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kalian sholat itu supaya aku mudahkan ke surga. Surganya surga Firdaus. Katanya pengen surga Firdaus, tapi saya berikan bekalnya kok nggak diambil. Makanya kalau dengar suara adzan, jangan dilihat sebagai beban. Bayangkan itu panggilan surga. Hayya 'alas shalah. Ayo ke surga, ayo ke surga. Maka orang-orang yang mengatakan, siapa yang pengen ke surga? Saya. Maka mustahil akan menolak suara adzan itu. Kecuali memang yang nggak pengen ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih itu? Kecilin. Wah. Itu pasti ada masalah. Kita doakan, bukan dicela, karena nggak ada celaan dalam Al-Quran. Kecuali pada perbuatan. Awas, ya, pada orang tidak. Ya jangan pernah mencela orang, karena Al-Quran mencontohkan kepada kita yang salah perbuatan, bukan orangnya. Hadis Muslim menyebutkan, datang seorang Arab Badui ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah dullani ala amalin basitin yudkhiluni jannah, bima ma'na. Kata orang ini, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amalan yang singkat-singkat aja, ringkas, yang penting bisa ke surga. Kelas ekonomi nggak apa-apa, yang penting ke surga. Maka kata Nabi, cukup kerjakan yang fardu, nggak kerjakan yang sunnah pun nggak apa-apa, kecuali kalau pengen, syaratnya tinggalkan maksiat. Kata Nabi, kerjakan sholat yang fardu aja, nggak apa-apa. Puasa Ramadan saja, tapi jangan tinggalkan maksiat, illa anta tatawwa, kecuali engkau ingin kerjakan yang sunnahnya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan berkomitmen, saya kerjakan yang fardu saja, saya nggak sanggup mengerjakan sunnahnya, tapi saya akan jaga diri saya tidak berbuat maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhala jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, kata Nabi, jika benar komitmennya, maka dia masuk surga. Maka saya sarankan, ya nggak usah jauh-jauh dulu, tolong 40 rakaat ya. Jaga 40 ini dulu sebagai latihan. Ya, 40 sebagai latihan. 1, 17 rakaat salat fardu. Subuh sampai isya. 2, tambah tahajud, paling standar 11 rakaat. 17 tambah 11, 28. Dalilnya tahajud 11, Al-Bukhari nomor hadis 2008. Kalau pengen tambah 23, boleh. 40 boleh. Dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Ditambah hadis Muslim nomor hadis 749. Yang tidak ada batas. Salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadukumul fajr falyutir rakatan wahidah. Salat malam enggak ada batasnya, silakan. 2. Kalau menjelang fajar tutup dengan witir 1 rakaat. Standar kerjakan 11. Mau kayak Nabi? Boleh. Silakan. Seperti apa kayak Nabi? Kata Hudzaifah al-Yamani, saya sholat di belakang Nabi. Nikmat, enak. Bacaannya tenang, santai. Dia begitu dibaca, kalau sampai ke ayat doa, berdoa dulu sampai khusyuk. Ayat surga minta ke surga, ayat neraka berlindung dari neraka. Tak sadar, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Saya ikutan besoknya, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya pun merasakan hal yang sama. Tanpa sadar, saya kira ruku 100 ayat, ternyata Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira ruku, ternyata Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku, ternyata An-Nisa 176 ayat. Baru rakaat pertama, baru ruku setelah 5 juz 4 halaman. Besoknya tidak ikutan lagi. Makanya tidak heran kata Sayyidah Aisyah, begitu Nabi salam kakinya bengkak. Itu level Nabi.
Surganya Firdaus, jaminan tingkat tinggi. Sebelum wafat ayat surga turun, inna a'tainakal kautsar, tapi masih mau sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ada umatnya pengen surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab, bangun tidur mata bengkak. Ini. Yuk, kemudian tambah 12 rakaat rawatib. 11 tambah 17 sebelumnya tambah 12, 40. Ya, bikin tabel. Dalam sehari ini sholat saya 40 rakaat. Besok siapkan. Begitu caranya.